Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Dan saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini ya, kita kembali membahas tentang Israel. Tapi Israel yang kita bahas adalah Israel yang sudah dicatat di dalam Alkitab. Dan saudara dalam Tuhan, sebelumnya mari kita melihat kitab Ester pasal 4 ayat 13 dan sampai 17 ya. Kitab Ester pasal 4 13 sampai 17. Firman Tuhan, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu siang maupun waktu malam. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Nah, saudara dalam Tuhan, ayat ini berbicara tentang bangsa Israel yang ada di Media Persia. Dan kita tahu sejarah bangsa Israel setelah Raja Saul, Raja Daud, dan Raja Salomo, ya, bangsa Israel terpecah menjadi 2 kubu yang kita kenal dengan sebutan Israel Utara dan Israel Selatan. Dan saudara dalam Tuhan, Israel Selatan pun dibuang ke Babel atau dijajah oleh Babel atau Babilonia. Dan beberapa tahun di dalam Babilonia, maka Media Persia berkuasa atas Babilonia, dan orang yang ada atau orang Israel yang ada di dalam Babel pun ikut dikuasai oleh Media Persia. Dan lamanya bangsa Israel berada di Babilonia hingga Media Persia, ya, sebagaimana dicatat di dalam Alkitab, yaitu 70 tahun lamanya. Dan setelah 70 tahun, bangsa Israel diizinkan Tuhan pulang ke negerinya, ke tanah Kanaan, ke tanah yang sudah dijanjikan Tuhan dan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel sebagai milik pusaka mereka. Namun, saudaraku dalam Tuhan, ya, bangsa Israel tidak seluruhnya pulang ke tanah Kanaan. Ya, mereka ada yang tinggal di Media Persia. Ya, mungkin karena sudah merasa nyaman atau dengan alasan lain. Tapi yang pasti mereka masih tinggal di Media Persia, saudara dalam Tuhan. Dan Israel yang tinggal di Media Persia inilah yang diceritakan dalam kitab Ester. Dan kalau kita melihat di pasal dan di ayat sebelumnya, di mana salah satu pejabat daripada raja Media Persia ini, ya, berencana untuk meniadakan bangsa Israel di Media Persia. Dan hal itu ketahuan sama orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel yang ada di Media Persia. Lalu mereka resah, mereka ketakutan, dan pastinya mereka tidak mau hal itu terjadi, saudara Tuhan. Dan seorang Yahudi bernama Mordekai, ya, berusaha mencari cara supaya mereka bebas dari rencana salah seorang pegawai raja yang ingin bangsa Israel ditiadakan atau tiada di daerah Media Persia. Dan saudara dalam Tuhan, ya, Mordekai ini punya keponakan yaitu Ester. Dan
Esther ini diangkat menjadi ratu ya di tanah Media Persia ini. Dan Mordekai memanfaatkan kesempatan ini ya, menyampaikan keluhan ini kepada Esther, yang mana Esther adalah seorang ratu di Media Persia ini, dan mengatakan bahwa kamu harus ngomong dengan raja ya, kamu harus membebaskan bangsa Israel, dan kalau kamu tidak bertindak maka ada orang yang bertindak atas bangsa Israel ya. Itu pesan Mordekai kepada Esther. Dan singkat cerita, Esther pun ya bertindak atas bangsanya ya, menghadap raja, saudara dalam Tuhan ya. Dikatakan di sana walaupun kalaupun tidak berkenan kepada raja, dan kalaupun terpaksa saya tiada, maka biarlah hal itu terjadi ya. Dan sebelumnya Esther juga berpesan kepada bangsa Israel supaya mereka berpuasa 3 hari 3 malam. Dan saudara dalam Tuhan ya, bangsa Israel mengikuti apa yang dipesankan oleh Esther. Mereka berdoa, mereka berpuasa 3 hari 3 malam tanpa makan dan minum. Dan akhirnya ya, Tuhan memutarbalikkan keadaan ya, yang tadinya bangsa Israel terancam, dan ketika Tuhan bekerja, bertindak, berkarya ya, keadaan dipulihkan dan keadaan diubah, sehingga pejabat daripada raja ini yang disebut atau yang bernama Haman justru itu yang mengalami dampak daripada rencananya sendiri, dan bangsa Israel bebas dari rencana itu. Artinya bangsa Israel selamat. Nah, saudara Tuhan, yang perlu kita ambil dari ayat ini bahwa ya, bangsa Israel taat kepada Esther ya. Mereka taat, mereka berpuasa, mereka meminta, memohon pertolongan Tuhan. Dan ketika mereka memohon pertolongan Tuhan, maka firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan menyatakan pembebasan bagi bangsa Israel. Jadi pesan singkat bagi kita ya, apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita tetap serahkan kepada Tuhan ya. Kita percaya bahwa Tuhan punya cara yang ajaib menolong setiap kita ya. Sebagaimana Tuhan menolong bangsa Israel, membebaskan mereka dari persoalan mereka, maka kita yakin bahwa ya, kita pun pasti mengalami kemenangan daripada Tuhan ketika kita berserah kepada Tuhan. Dan kiranya video singkat ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.